Terima kasih saudara masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya ingin mengingatkan saudara-saudara di rumah yang ingin ikut berdonasi untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, idola kaum milenial. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Haji Helmi Faisal Zaini. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Salimnya berjarak ya. Lancar perjalanan? Alhamdulillah lancar ya. Ini idola kaum milenial. Jadi Instagram, Facebook, Instastory-nya banyak di like anak-anak milenial. Oke, Pak Helmi, karena ini adalah musim pandemi dan kita tahu PBNU juga termasuk lembaga ormas yang sangat aktif menghimbau masyarakat untuk bersosial distancing, berdonasi, saling membantu dan banyak hal lainnya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh PBNU terkait pandemi ini? Jadi pertama terima kasih, tadi saya mengikuti pengajian ini dan insya Allah ini akan menjadi berkah buat kita. Amin. Yang kedua, PBNU ini selama pandemi telah melakukan dan terus dalam 3 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan yang bersifat preventif, pencegahan. Kemudian yang kedua adalah kuratif, pengobatan. Dan yang ketiga itu kita juga menyiapkan yang disebut dengan social safety net, jaring GPS, jaring pengaman sosial. Nah, kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif seperti dari awal kita telah membagi jutaan masker, kemudian juga hand sanitizer, dan dalam bentuk sosialisasi ke banyak warga. Kedua, kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif, PBNU memiliki lebih dari 30 rumah sakit NU yang telah disiagakan dan sampai hari ini terus melakukan penanganan terhadap korban, baik yang PDP maupun yang sudah positif. Dan kegiatan-kegiatan yang ketiga yaitu jaring pengaman sosial, kita memberikan bantuan-bantuan yang sekarang sangat diperlukan, itu adalah kegiatan seperti pembagian sembako. Dan kegiatan ini sudah didistribusikan ke lebih dari 1 juta penerima. Jadi kalau satu penerima 1 juta kakak, jadi kalau satu kakak itu 4 orang misalnya, berarti ada sekitar 4 juta dan terbantu melalui kegiatan NU, Satgas NU Peduli COVID-19. Dan kami juga tengah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat recovery. Jadi kegiatan yang kita bagi dalam 3 tadi itu adalah bagian dari respon. Kemudian kita juga tengah menyiapkan kegiatan yang bersifat recovery. Dampak dari COVID-19 ini yang kita ketahui akan berdampak yang sangat luas secara ekonomi. Maka dalam kesempatan yang baik pada pagi hari ini, saya mengajak tentunya kepada kita semua, ayo kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memaksa kita hari-hari ini untuk stay at home, untuk tinggal di rumah, dan kita bermuhasabah bahwa ternyata karena kita ini sebagai insan yang beragama harus senantiasa husnudzon kepada Allah. Maka setiap peristiwa yang enak, yang tidak enak, yang mengembirakan, yang menyedihkan, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Termasuk situasi yang hari ini kita alami. Bahkan bahwa akan ada hikmah di balik semua. Bahwa akan ada hikmah. Nah, salah satu hikmah yang menurut saya penting adalah ternyata kita kembali kepada konsep Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Nah, bagaimana kita membuat rumah kita ini menjadi surga dengan cara bahwa ternyata kita ini sekarang sudah harus kembali memperbaiki ibadah kita,
memperbaiki hubungan sosial kita dimulai dari kehidupan di rumah sehari-hari. Memperbaiki hubungan kita dengan istri kita, dengan anak kita, dengan sanak famili kita. Yang insya Allah nanti ini setelah pandemi ini usai, maka seluruh modal yang telah kita bina di rumah tangga kita masing-masing ini akan menjadi modal besar, yaitu terbentuknya satu kohesi sosial yang penting bagi terciptanya satu masyarakat yang telah belajar banyak dari hikmah yang panjang ini, sehingga melahirkan tepak selira yang tinggi, saling berbagi yang luar biasa, saling merasakan ternyata ketika pandemi ini semua tidak berarti kecuali hati kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kiai. Untuk di banyak media itu sudah tersebar bahwa PBNU itu mengajak tawakal. Ya. Nah, itu secara milenial bagaimana maksudnya Pak tawakal di pandemi ini? Ya. Tawakal itu ala Allah. Tawakal kepada Allah bahwa setiap peristiwa yang kita alami itu selalu kita harus kembalikan kepada Allah, back to Allah. Ya. Sehingga dalam keseharian kita bisa mewujudkan situasi-situasi ini menjadi sesuatu yang positif. Ya. Nah, misalnya dulu mungkin kita jarang sekali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sunnah, ya. Sholat duha misalnya, kemudian sholat tahajud. Ya. Nah, dengan kita semakin banyak di rumah ini, ya, stay at home ini, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan tadi beribadah ya, sholat Jumat, sholat tarawih pun kita, bahkan nanti sholat Id pun, insya Allah kita juga akan dikerjakan di rumah. Maka ini semuanya akan menjadi bagian penting dari peningkatan spiritualitas kita. Baik, Pak Helmi. Ya. Di kenyataannya di masyarakat yang sudah terdampak COVID ini banyak sudah korban berjatuhan. Bahkan bukan hanya korban dalam arti jiwa, tetapi ada beberapa perawat yang dipaksa keluar dari kosnya. Bahkan ada jenazah yang ditolak masyarakatnya. Itu kira-kira tanggapannya gimana itu? Ya, dalam kesempatan ini kami menyerukan kepada seluruh warga masyarakat, terutama sebagai umat Islam, bahwa kita ini wajib memberikan penghormatan kepada jenazah, ya, kepada korban yang telah meninggal. Ya. Tentu soal cara pemakaman ini kita harus mengikuti protokol. Tapi tidak kemudian serta-merta bahwa para penderita ataupun korban COVID ini kemudian ditolak oleh warga. Ya, para kiai telah membuat satu keputusan, ya, menolak jenazah itu justru pekerjaan yang haram, ya, itu berdosa besar. Ya. Nah, kita jangan sampai melakukan dosa kolektif, sama-sama kemudian menolak kedatangan dari satu jenazah yang terindikasi menjadi korban dari COVID-19 ini. Dan saya kira ya, melalui kesempatan ini, mari kita saling memberikan edukasi kepada warga masyarakat, ya, semuanya, bahwa peristiwa ini bukanlah satu kutukan. Ini adalah musibah, ya, yang bisa mengenai kepada siapapun. Islam tidak Islamkah, baik tidak baikkah, ya. Sebagaimana apa saja kena ya, siapa saja kena. Ya. Bagaimana dulu ketika kita juga pernah di Aceh, ya, ada bencana tsunami, ratusan ribu orang yang menjadi korban, itu semua melebur, orang baik, orang yang tidak baik, Islam tidak Islam, semuanya. Yang kaya, yang miskin semuanya. Maka janganlah kita sekali-kali, ya, ketika orang itu terkena musibah, lalu kita buru-buru sudah mengatakan, wah ini kena kutukan. Wah ini kena adab gitu. Ingat nggak ketika bencana ini belum sampai ke Indonesia, kan kita belum sudah ngata-ngatain, wah ini kena kutukan ya karena begini. Ternyata sekarang kita juga sampai ke sini juga bencana itu ya. Nah, yang ketiga saya kira, saya menyambung tadi apa yang menjadi tema diskusi ataupun pengajian kita pada pagi hari ini adalah agama sebagai sumber kebaikan. Mari, karena kita tadi sudah back to Allah, kembali kepada Allah, maka jadikanlah agama ini sebagai motivasi dari berbuat baik. Nah, berbuat baik seperti apa? Saya kira dalam Islam banyak sekali tuntunan.
kalau kita menilik satu ayat yang disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Ada 3 pekerjaan yang istimewa di mata Allah. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah bi shadaqatin, bersedekah. Ya. Tadi disebutkan bahwa barang siapa yang bersedekah itu akan menolak bala. Ini juga dalam Quran juga disebutkan innal hasanati yudhibnas sayiat. Setiap kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan, termasuk musibah yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersedekah ya, akan terhindar. Termasuk berdonasi di acara ini. Termasuk berdonasi. Dan yang kedua adalah tadi au ma'rufin, berlaku baik. Ya. Dan yang ketiga ini tugas kolektif, yaitu au islahim bainan nas, membangun satu masyarakat yang beradab. Ya. Maka Islam adalah agama yang luhur, ya. Bahkan kalau kita terus mencermati, karena ini adalah syahrul Quran, ya, bulannya Quran, kita terus membaca Quran, ya, disebutkan bahwa tugas agama itu adalah bagaimana kita bisa membebaskan umatnya dari 2 keterjajahan. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bagaimana kita bisa membebaskan manusia dari al-ju', rasa lapar. Yang kedua adalah al-khauf, dari ketakutan, kecemasan. Nah, takut kepada corona dan seterusnya. Ini kalau kita kembalikan kepada Allah, maka insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Bahwa akan ada hikmah di balik semua Akan ini. ada hikmah di balik. Dan bahwa corona itu adalah ujian Allah. Bukan bencana, bukan adab, apalagi mimpi buruk. Corona bukan mimpi buruk bangsa Indonesia. Dan mohon maaf Pak Helmi, jadi biasanya di acara ini kita ada ijazah amalan. Ijazah amalan. Nah, terkait karena ini masalah mimpi buruk ini, jangan sampai corona menjadi mimpi buruk. Pak Kiai Misbah, para pemirsa sekalian, hari ini akan memberikan ijazah menolak mimpi buruk. Pribadi masing-masing. Silakan Pak Kiai. Pak Sekjen, biasanya kiai-kiai itu ngasih amalan ya, untuk keteguhan batin masyarakat kaum muslimin muslimat. Hari ini karena ada Pak Sekjen, saya akan memberi amalan yang singkat saja, gampang ditiru Pak Sekjen. Jadi kadang Kang Amin kita bermimpi kok nggak enak gitu ya Kang Amin ya. Perasaan saya nggak enak, gigi kok copot misalnya. Maka kalau perasaannya nggak enak, cepat mohon perlindungan kepada Allah pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan saya. Siap Kiai. Meludah ke kiri 3 kali. Oh, aman, aman, nggak ada orang. Misalnya bangun dari tidur, Bapak Ibu, kok mimpi nggak enak saya. Meludah 3 kali. Jangan kenceng-kenceng, saya khawatir takut ada istrinya yang sebelah kiri. Ya, makanya dilihat dulu Kiai, aman. Sedikit, 3 kali. Agar apa? Terhindar dari akibat mimpi yang buruk. Jadi ijazahnya hari ini bukan bacaan, doa, bukan bacaan ya? Tapi simpel bisa dilaksanakan. Ini sampai Pak Sekjen saja bilang, ya itu artinya Pak Sekjen sadar itu ada keterangannya. Ya kalau saya boleh menambahkan. Boleh. Ya. Ijazahnya ditambah. Ya. Baca doanya gampang juga sih. Kalimat tammah itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. 3 kali. Setelah itu ditambah membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama. Wa huwas 3 kali juga. Baik. Terima kasih Pak Sekjen sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Bukan hanya menghimbau tapi juga memberi amalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, namanya Sekjen PBN. Pasti bisa amalan-amalan. Baik saudara-saudara sekalian, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Helmi Faisal yang sudah hadir di Sahur Time dan memberikan banyak informasi untuk kita semua. Saya mengajak juga kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, saya juga mengajak Anda sekalian untuk menyalurkan zakat
melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah dan untuk zakat mal dengan hitungan masing-masing. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama. Mari siapkan hati, siapkan diri, ambil wudhu, dan kita akan berzikir setelah jeda yang satu ini.